Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TW. Setelah mengamati beberapa hal, beberapa waktu ini, saya kok sedikit ketawa ataupun sedikit mengernyitkan dahi ketika AHY ini merengek-rengek ingin dipinang ataupun menawarkan dirinya menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Ya, jadi partai yang ingin berkoalisi seperti Nasdem, PKS dan Demokrat sampai detik ini pun itu masih belum ada kesepakatan karena masing-masing masih punya ego pribadi. Yang AHY masih merengek-rengek ingin bahwa sayalah yang harusnya menjadi cawapres ya. Kemudian PKS juga sama. Jadi kader saya pun yang seharusnya itu yang cocok kader saya, bukan kader kamu, bukan AHY. AHY itu masih anak ingusan kemarin seperti itu. Dan AHY sampai sekarang masih merengek mengharap bahwa dia akan dipinang oleh Anies Baswedan untuk menjadi cawapresnya. Dan ini saya kira sangat agak memalukan sekali ya, seorang AHY yang dulu di militer itu lumayan menjanjikan ya, sampai dan kemudian terjun ke dunia politik dan sekarang uh, inginnya sih menjadi presiden ya, capres ya, tapi ada pepatah seperti itu ya, bagi pungguk merindukan bulan ya. Jadi dia merendahkan pun menjadi cawapres itu juga masih ditolak. Bagaimana sakit hatinya seperti ini ya, sudah jadi capres tidak mampu atau tidak ada yang memilih, menjadi cawapres pun sudah tidak ada yang menolak, menjadi cawapres pun tidak diterima, merengek-rengek ingin menjadi cawapresnya Anies. Dan malah ketika ada postingan-postingan tentang AHY, postingan tentang apapun, apalagi dia postingan yang itu mengkritik pemerintah, pasti dibalikkan. Uh, Banyak kalau saya melihat di media sosial itu perkiraan ya, antara yang mengkritik, antara yang senang mendukung dengan yang menjelek-jelekkan dia ataupun mengkritik dia, malah membalikkan opininya dia atau pernyataan dia di media sosial itu antara 99% banding 1% lah, bahkan malah 100% ya, ya karena ketika SDW bicara itu langsung ada tembok yang besar di hadapannya, itu hambalang, hambalang itu mukanya itu netizen atau masyarakat Indonesia itu melihat AHY itu seperti sebuah bangunan hambalang yang mangkrak. Maka ketika AHY bicara apapun itu yang kelihatan bukan pernyataan atau statement apapun yang ada di dia ucapkan atau beliau ucapkan, tapi yang kelihatan itu langsung hambalang ya, seperti itu ya. Itu salah satu kesalahan yang sampai sekarang eh, diperbuat oleh Partai Demokrat karena menelurkan kader-kader yang korup. Yang kemarin terakhir itu Lukas NMB itu juga dari Partai Demokrat ya. Jadi kalau kita menelaah partai-partai yang menelurkan kader-kader yang menjadi pemimpin di Indonesia itu, kalau saya lihat ya, itu PDIP ya. PDIP banyak, PDIP ada Pak Ganjar, Risma, kemudian ada Gibran, itu kan itu menjadi pemimpin yang kelihatan sekarang itu eh, ketika jadi pemimpin itu kelihatan banget ya. Gibran di Solo itu, Solo sekarang tambah maju ya, seperti itu ya. Tapi partai yang menelurkan kader-kader yang korup itu Demokrat. Lah, enggak, tidak bagaimana lagi ya. Sejak SBY lengser atau sebelum SBY lengser itu uh, kader-kadernya itu banyak yang korup, seperti Anas Urbaningrum, kemudian siapa lagi ya yang dulu menjadi ketua ketua Menpora, Andi Malarangeng
kemudian yang lain banyak sebenarnya. Yang terakhir itu Lukas NMB, itu kadernya Partai Demokrat. Kalau ada yang tidak tahu, tertangkap juga. Malah kemarin sempat yang menjadi blunder lagi itu AHY mengucapkan ya biasa ya prihatin lah gitu, prihatin, saya prihatin, uh, Lukas NMB itu masih sakit ya, perlu dirawat. Itu kan semuanya hanya ketika ada orang-orang yang tertangkap ataupun tervonis seperti itu ya, ingin ditangkap, itu alasannya ketika sidang pun alasannya sakit segalanya itu hanya alibi saja menurut saya. Nah itu. Dan kemudian ada lagi satu partai yang suka mengambil mengambil kader lain. Nah, itu siapa? Nasdem. Nah, dia nggak mencalonkan kadernya sendiri, malah ngambil kader yang lain ya, ataupun orang yang tidak punya partai itu ya, seperti Anies diambil ya, siapapun yang terlihat baik dipungut, padahal itu bukan hasil didikan dia, karena seharusnya partai itu kan mendidik ya, mendidik kader-kadernya. Kenapa dibuat seperti kader seperti itu ya, agar eh, partai itu mendidik kader itu menjadi seorang pemimpin yang bisa diterjunkan di masyarakat untuk memimpin masyarakat setempat. Kalau kepala daerah yang menjadi kepala daerah, kalau menjadi presiden yang memimpin negara ini, itu yang seharusnya terjadi seperti itu. Bukan malah korup, bukan malah mengambil dari partai lain ataupun kader-kader lain ataupun dari orang lain, tapi yang bisa dilihat ke partai yang kadernya banyak menjadi pemimpin ya, catatannya pemimpin yang bagus ya, PDIP tidak bisa dipungkiri ya. Gibran, Ganjar, Risma, itu kan itu kader-kader partai yang unggulan ya. Sampai sekarang belum ada, kita bisa mengakuinya bahwa mereka memang benar-benar kepala daerah yang sangat bagus ya, seperti itu. Dan ini ya, AHY itu, para netizen itu malah menyarankan bahwa agar AHY ini menjadi ketua RT dulu ya. Jadi ketua RT dulu saja sebelum mencalonkan jadi presiden. Jadi ketua RT saja belum pernah. Jadi kepala daerah juga belum pernah. Apalagi memimpin negara ini yang maha luas ini, bagaimana bisa seperti itu? Karena emang status SBY sampai sekarang itu walaupun dulu di militernya bagus, tapi kan tidak bisa ataupun tidak punya pengalaman di pemerintahan, sama sekali belum pernah ya, sama sekali belum pernah. Apalagi di militernya saja juga pangkatnya kan belum tinggi. Katakanlah kalau sudah sampai jenderal itu ya, itu kan sampai pensiun itu kan sudah teruji ya jiwa kepemimpinannya. Tapi kalau masih belum matang seperti ini dipaksakan, apalagi menjadi presiden, saya khawatir negara ini malah nanti dibuat mainan ya, buat mainan, akhirnya semuanya berantakan. Kita khawatirnya seperti itu ya. Itu ya, kita kembali ke merengeknya SBY yang kasihan sekali. Koalisi kayaknya belum jadi juga ya, belum bisa dideklarasikan. Malah ada pernyataan terakhir dari siapa, Nasdem itu, kalau Demokrat ataupun PKS itu masih mencalonkan partainya atau memaksakan partainya, maka tidak akan ada koalisi. Jadi koalisi akan bubar. Kalau koalisi bubar, otomatis Anies Baswedan yang mendukung nanti siapa? Apakah mau jadi presiden sendiri? Sedangkan dari Nasdem saja dia cuman punya 8% ya, untuk memenuhi ambang batas threshold itu, cuma 8%. Jadi dia harus butuh 3 partai lagi minimal ya. Ya ini sudah, kalau antara PKS, Nasdem dan Demokrat ini jadi satu sudah bisa menjadi mengajukan ya menjadi cawapres dan cawapres. Tapi kalau cuma Nasdem sendiri ya nggak bisa, otomatis semuanya bubar. Anies tidak sih jadi menjadi presiden atau menjadi calon presiden ya, hanya ada ya seperti itulah.
Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya yang tidak bermanfaat ini. Cuma curhatan hati saya yang mendalam terhadap dua sosok ini yang katanya ingin memimpin Indonesia ya, AHY dan siapa, Anies, yang sama-sama keduanya ini belum teruji sama sekali. Kemudian yang satunya ini kerjanya amburadul di Jakarta, bisa lihat di Jakarta. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.